Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Erben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, memahami makna puasa. Puasa dalam ajaran iman Kristen berdasar pada fakta Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa puasa ini penting untuk kita mengerti, kita pahami, dan terlebih lagi kita boleh mengambil waktu dalam setiap minggu untuk kita menyediakan 1 hari minimal untuk kita berpuasa, untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya mengatakan bahwa puasa ini sangat penting di dalam iman Kristen, sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Mengapa saya katakan bahwa puasa ini sangat penting? Karena perintah berpuasa ini bukan perintah manusia, tetapi perintah dari Tuhan Allah kita secara langsung kepada para nabi yang dituliskan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, maka saya di sini pada materi ini memberikan pemaparan berdasarkan fakta-fakta Alkitab tentang apa itu puasa. Bapak Ibu, kita ikuti pemaparan ini sampai selesai. Arti puasa yang saya temukan adalah puasa artinya ini mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya agar terjadi rekonsiliasi atau pendamaian dengan Tuhan. Inilah arti puasa yang dipahami oleh orang Kristen. Artinya mencari hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami kasih Tuhan dengan cara merendahkan diri. Merendahkan diri di sini bisa berbicara tentang menyerahkan hidup, menyerahkan hati dan pikiran, berserah kepadanya. Dan dengan demikian terjadi rekonsiliasi, adanya pemulihan, adanya pendamaian antara kita dengan Tuhan. Atau bisa diartikan bahwa melalui puasa kita mendekatkan diri, kita bersekutu, kita mengalami keintiman di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa puasa bukanlah suatu ritual keagamaan yang ditujukan untuk mendapatkan berkat tertentu. Jadi di dalam iman Kristen kita berpuasa bukan untuk mendapatkan berkat tertentu. Itu bukan dari tujuan berpuasa yang benar. Jika orang berpikir dia berpuasa sekian lama maka doanya akan dikabulkan, saya mengatakan ini tidak benar. Karena bukan soal berapa lama orang berpuasa maka doanya didengarkan. Bukan di situ penekanannya. Berkat dan pertolongan Tuhan itu mengikuti puasa yang dilakukan dengan motivasi yang benar. Jadi motivasi kita untuk berpuasa itu kita ingin mengalami kasih Tuhan, kita ingin hidup di dalam anugerah Tuhan. Segala berkat-berkat yang mengikutinya itu biarlah kehendak dan otoritas Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika Tuhan berkenan mengadakan pendamaian bagi kita, maka saat itulah Ia akan mendengarkan, saat itulah Ia akan menjawab dan melepaskan kita dari persoalan yang menimpa kita. Jadi inti daripada puasa ini adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berkenan di hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mengerjakan yang dikehendaki Tuhan. Masalah untuk memberkati, masalah doa dijawab, masalah Tuhan membuka jalan atas apapun yang ada dalam hidup kita, itu bukan urusan kita. Itu biarlah menjadi haknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka oleh karena itu kita perlu memahami arti puasa dan perlu mengambil waktu untuk berpuasa. Dalam setiap minggu kita menyediakan waktu untuk hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa, orang yang berpuasa di dalam perjanjian baru itu, di perjanjian lama itu banyak. Contoh Musa melakukan puasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Artinya mengapa Musa berpuasa? Karena memang berpuasa ini sangat penting. Karena berpuasa ini menjadi sebuah kesempatan waktu untuk Musa masuk mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Daud juga berpuasa, tidak makan dan tidak minum semalaman berbaring di tanah. Artinya dia berpuasa memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Intinya di sana tetap memohon belas kasihan perkenanan Tuhan. Tidak ada unsur memaksa di dalam puasa, ya.
Elia juga berpuasa 40 hari 40 malam dia berjalan kaki. Jadi Elia seorang yang sangat luar biasa. Dia juga berpuasa. Baru kita melihat orang-orang Niniwe berpuasa juga 40 hari 40 malam. Mereka tidak makan dan tidak minum, bahkan dikatakan hewan pun waktu itu tidak makan minum. Mengapa mereka berpuasa di sana? Karena memang waktu itu mereka mengalami sebuah teguran dan ancaman dari Tuhan. Jadi mereka berpuasa karena memang puasa itu sesuatu hal untuk mereka mencari perkenanan Tuhan atas hidup mereka supaya mereka dipulihkan di situ. Yang berikut kita melihat juga Esther. Esther itu juga memaklumkan puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum ketika dia hendak menghadap raja karena ada sebuah persoalan besar di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi Esther ini berpuasa, bahkan juga ikut Mordekai dan seluruh orang Israel berdoa, mereka berpuasa memohon belas kasihan Tuhan. Yang berikut kita lihat juga Raja Darius berpuasa saat Daniel dimasukkan ke gua singa. Ini Raja Darius bukan orang Yahudi, tetapi dia berpuasa ketika Daniel divonis untuk masuk gua singa. Di situ Daniel pasal 6 ayat 19. Sekarang kita melihat data di dalam perjanjian baru, orang yang berpuasa di dalam perjanjian baru. Dikatakan dengan jelas bahwa Yesus sendiri, dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Dalam Matius 4 ayat 2. Jadi jika Yesus berpuasa, maka kita pun perlu mengambil waktu untuk kita berpuasa kepada Tuhan. Karena kita harus meneladani apa yang Yesus kerjakan. Yesus sendiri berpuasa. Itu menunjukkan bahwa puasa itu penting dan ini harus menjadi teladan bagi kita orang Kristen. Yang berikut, Yohanes Pembaptis juga dikatakan puasa, tidak makan dan tidak minum. Dan juga murid-murid daripada Yohanes Pembaptis sendiri juga tidak makan dan tidak minum atau berpuasa. Baru kita melihat juga Hana, seorang yang setia kepada Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi dia berpuasa dan berdoa berterus-terusan dan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia memberikan hidupnya untuk tinggal di bait Allah. Itulah Hana. Jadi banyak orang-orang yang berpuasa dan mereka orang-orang yang mencintai Tuhan. Baru kita melihat juga bahwa Paulus 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum dan tidak melihat. Artinya dia di sini bisa dikatakan berpuasa. Dan saya mau katakan jemaat mula-mula ini juga memiliki gaya hidup berpuasa. Para rasul, orang-orang percaya waktu itu, mereka berpuasa. Bahkan pernah berpuasa untuk menguatkan Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan. Jadi saya katakan bahwa di dalam perjanjian lama, banyak tokoh-tokoh berpuasa, bahkan itu menjadi sebuah hukum, sebuah ketetapan untuk bangsa Israel harus melakukan puasa. Dan hal ini terus berlanjut di dalam zaman perjanjian baru, bahwa ditemukan orang-orang saleh, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang berbakti kepada Tuhan untuk mereka berpuasa. Dasar dan tujuan daripada puasa yang diperintahkan Tuhan bisa kita melihat di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Berbicara tentang puasa, maka pertama sekali perintah untuk berpuasa itu dituliskan di dalam Imamat ini. Tuhan berbicara langsung, Tuhan menyampaikan firman kepada Musa, dan Musa menuliskannya di dalam kitab Imamat ini, sehingga ajaran inilah menjadi dasar bangsa Israel untuk mengadakan puasa. Dikatakan di sini, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Artinya, ketetapan ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi. Dan ini sudah menjadi sebuah ketetapan yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Dan saya rasa juga bahwa gereja harus mengikuti hal yang demikian indah ini. Yakni bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi perintah untuk mengadakan satu puasa di dalam waktu tertentu itu ada perintah dari Tuhan, yaitu pada tanggal 10 bulan itu, bulan ke-7, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Kenapa? Mengapa harus berpuasa? Karena dikatakan di sini, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu.
kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bisa dibandingkan Imamat pasal 23 ayat 27 sampai dengan 29. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi puasa ini perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka melakukannya pada tanggal 10 bulan yang ketujuh, dan itu mereka lakukan setiap tahun. Dari sini kita melihat bahwa tujuan dasar daripada bangsa Israel itu berpuasa adalah untuk mencari atau masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama, mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena memang saat pada perayaan hari pendamaian inilah, bangsa Israel itu mendapatkan pendamaian dari Tuhan, mendapatkan penghapusan dosa. Artinya bagaimana? Karena pada hari raya pendamaian inilah, imam besar harus masuk ke ruangan kudus untuk mempersembahkan kurban 1 kali 1 tahun untuk penebusan, untuk mereka mendapatkan penghapusan dosa. Di ruangan Maha Kudus dipercikan darah di sana ya. Baru yang berikut bahwa mereka merayakan atau mengadakan puasa pada hari raya pendamaian ini untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan inilah daripada makna atau inti daripada puasa itu sendiri. Yang berikut memohon ampun dosa umat Israel di hadapan Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel berdosa, mereka memohon ampun pada hari raya pendamaian ini pada tanggal 10 bulan ke-7 setiap tahun. Yang berikut mohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Jadi inilah dasar dan tujuan berpuasa, mencari untuk masuk dalam hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun dosa untuk umat Israel di hadapan Tuhan, juga memohon pertolongan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Inilah yang menjadi dasar dan tujuan berpuasa. Dan dasar dan tujuan puasa ini haruslah menjadi dasar dan tujuan daripada orang Kristen berpuasa. Maka saya katakan orang Kristen harus menyediakan waktu mereka untuk berpuasa. Minimal 1 kali dalam 1 minggu. Atau 1 kali 1 bulan, itu pun bolehlah sekali-sekali gitu ya. Kapan orang berpuasa di dalam Alkitab? Yang pertama adalah saat merayakan hari raya pendamaian, seperti yang saya sebutkan tadi. Hukum Allah mengharuskan bangsa Israel untuk berpuasa pada hari raya pendamaian. Hanya dalam hari raya pendamaian inilah para imam besar boleh masuk ke tempat kudus, di luar itu tidak boleh. Artinya ini sebuah perayaan yang sangat penting bagi orang Israel. Dan pada saat inilah adanya korban penghapusan dosa yang dikerjakan 1 kali 1 tahun, dilakukan para imam di ruangan Maha Kudus, di tempat kudus. Jadi orang Israel berpuasa agar mereka ingat bahwa mereka tidak sempurna dan mereka butuh pengampunan dosa dari Allah itu sendiri. Jadi berpuasa ini mereka justru hari perenungan untuk mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sempurna. Mereka ingin dibaharui oleh Tuhan. Inilah makna, inilah arti daripada puasa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Baru dikatakan juga orang berpuasa saat bernasar. Bernasar itu artinya, Tuhan, kalau aku berhasil, aku akan memberikan ini untuk pekerjaan Tuhan. Baru dia berpuasa. Jadi bernasar, ini dilakukan juga di dalam Alkitab. Yang berikut saat berduka secara jasmani. Ketika Daud mendengarkan berita kematian daripada Raja Saul, dia berpuasa, dia berkabung, dia menyadari segala sesuatu dan dia berserah kepada Tuhan. Jadi berpuasa itu saat berduka, saat berkabung secara jasmani. Baru juga saat memohon ampun dan belas kasihan dari Tuhan. Bisa dibaca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai 23. Memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengasihi kita atas segala kelalaian kita, supaya Tuhan berbelas kasihan atas kita, atas segala keadaan kita, atas segala pergumulan kita. Ini bisa kita lakukan. Tetapi kita seringkali mungkin jarang kita berpuasa, tapi ini harus kita belajar. Sejak Bapak Ibu mendengarkan saya memaparkan ini, mari kita belajar berpuasa, ambil 1 hari untuk 1 minggu
untuk kita menyediakan waktu khusus untuk mendekatkan diri, mengalami kasih dan hadirat Tuhan secara pribadi. Baru yang berikut juga, waktu untuk berpuasa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dalam Alkitab adalah saat mereka mendengar berita duka atau penderitaan. Nehemia pasal 1 ayat 4, ketika dia mendengar berita bagaimana Yerusalem hancur, bagaimana Israel mengalami begitu banyak penderitaan di Yerusalem, maka dia berpuasa, dia berdoa, dia menangis, dia berkabung. Jadi kita pun kalau kita mengalami duka atau ada berita yang tidak enak, maka kita boleh berpuasa, mengambil waktu untuk diri kita berdoa, untuk diri kita merenung, untuk diri kita berserah, untuk kita mengerti dan menyerahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang berikut juga mengakui dosa-dosa, dan ini dilakukan juga Nehemia di dalam pasal 9 ayat 1, di mana dia berdoa untuk dosa-dosa Israel. Dia mengakui dosa-dosa Israel lah yang membuat bangsa itu dihukum oleh Tuhan, bangsa itu diserahkan. Dan dia berdoa dan berpuasa untuk mengakui dosa-dosa umat Israel. Baru bisa juga di dalam Alkitab kita menemukan orang berpuasa saat dalam bahaya dan ancaman. Ini terjadi pada Ester, ketika seseorang merencanakan pembunuhan massal untuk orang Yahudi, di mana peristiwa ini menjadi hari besar orang Yahudi sampai hari ini. Bahkan juga di dalam Daniel 9 ayat 3. Jadi saya mau katakan bahwa puasa ini dilakukan saat dalam bahaya atau dalam ancaman. Oleh karena itu orang Kristen harus menyediakan waktu untuk berpuasa di dalam segala keadaan, apalagi mengalami tekanan dan penganiayaan atau apapun itu. Baru juga berpuasa dilakukan ketika menerima teguran keras dari Tuhan. Yunus pasal 3 ayat 5 kita bisa melihat, ketika dikatakan 40 hari lagi maka kota ini akan ditunggang balikan. Kalau kalian bertobat, maka mereka bertobat. Jadi, berpuasa dilakukan saat mereka mendapatkan teguran yang keras dari Tuhan, dan ini membawa mereka kepada pertobatan, mencari perkenanan dan belas kasihan Tuhan. Yang berikut kita melihat di dalam Alkitab, bahwa berpuasa juga dilakukan saat mengutus pelayan untuk penginjilan dunia. Ketika para rasul mengutus para pelayan untuk memberitakan Injil, maka mereka berpuasa, berdoa untuk para utusan. Ini juga harus dilakukan oleh gereja. Yang berikut itu saat menahbiskan penatua. Jadi saat penatua itu ditahbiskan, mereka berpuasa, berdoa, menyerahkan penatua ini, supaya penatua menjadi penatua yang melayani dengan benar, penatua yang mengasihi Tuhan. Apakah hal ini masih dilakukan gereja? Saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Tetapi barangkali ini penyebabnya karena tidak dilakukan lagi doa dan puasa saat para penatua ditahbiskan, maka banyak penatua jadi tidak beres begitu. Ya, kita doakan supaya gereja ketika mengangkat penatua benar-benar mengangkat dengan cara yang benar. Apalagi kan ada di Timotius itu syarat penatua diaken itu. Dan berdoa puasalah mereka. Berdoa puasa gereja itu, pendeta dan semua orang jemaat berdoa. Dengan demikian maka penatua-penatua yang terpilih itu benar-benar mereka mengerti arti penahbisan di dalam doa dan puasa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang saya akan membahas tentang penghalang puasa. Yang pertama adalah penghalang puasa yang ditemukan di dalam Alkitab itu hidup di dalam dosa. Dikatakan Yesaya 58 ayat 3-6. Mengapa kami berpuasa, engkau tidak memperhatikannya? Juga, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak merendahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengarkan di tempat tinggi. Jadi orang berpuasa kalau hidup di dalam dosa, orang berpuasa tetapi mengumbar hawa nafsu, orang berpuasa tetapi menonjolkan keributan pertengkaran, bahkan melakukan kekerasan kepada orang lain, itu adalah puasa yang sia-sia. Itu adalah puasa yang tak berguna dan tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Tuhan. Jadi penghalang atau yang membuat puasa itu jadi sia-sia adalah ketika orang yang melakukan puasa tetapi hidup di dalam dosa. Hidupnya tidak beres,
perilakunya tidak beres, cara pikirnya tidak beres, maka ini puasa sia-sia, puasa yang tak berguna, puasa yang tidak bernilai di hadapan Tuhan. Dan ini tidak dibenarkan. Yang berikut kita melihat bahwa puasa itu tidak ada artinya, dan ini menjadi penghalang tidak ada nilai dari puasa adalah ketika orang yang berpuasa itu hidup atau mengikuti ajaran nabi palsu. Jadi kalau orang berpuasa melakukan ini dan itu, tapi ajaran yang dilakukan adalah ajaran nabi palsu, maka itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Tuhan. Dikatakan begini di dalam Yeremia pasal 14 ayat 10 sampai 15. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Mengapa Tuhan berbicara demikian? Walaupun mereka berpuasa, tidak didengarkan. Sekalipun mereka memberikan persembahan, tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan di sini, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi penghalang puasa atau puasa yang tak ada guna, tak ada arti di dalam ajaran Alkitab adalah ketika orang berpuasa, tetapi hidupnya hidup di dalam ajaran nabi palsu. Ketika dia berpuasa, tetapi dia melakukan ajaran nabi palsu. Ini namanya sia-sia. Tak ada guna, tak ada manfaat di hadapan Tuhan. Itu hanya menyiksa diri saja. Jadi itu, yang berikut yang mau saya tegaskan kepada kita, dikatakan sekarang kita masuk kepada ajaran Yesus tentang puasa. Mari kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya apa? Puasa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi hubungan kita yang harus kita beri Tuhan. Kita harus mengevaluasi diri kita. Kita harus memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Itulah kegunaan daripada puasa. Jadi kalau kita berpuasa hanya untuk menonjolkan, melarang sana, melarang sini, itu namanya bukan puasa, tapi puas di situ ya, itu puas-puas kita. Baru yang berikut, puasa ini bukan aturan buatan manusia. Dan ini bukan soal-soal lahiriah, tetapi puasa itu yang ditekankan oleh Yesus adalah benar-benar hubungan pribadi, pengalaman pribadi, bahwa Tuhan itu benar-benar memiliki tempat terutama di dalam hidup kita. Itulah artinya berpuasa. Jadi bukan penampilan, bukan buat ini heboh, bukan. Tetapi bagaimana kita benar-benar khusyuk di hadapan Tuhan. Bagaimana kita benar-benar rindu mengalami kasih Tuhan. Bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan melalui puasa. Karena di dalam puasa itu kita dekat dengan Tuhan. Di dalam puasa itu kita mengingat seluruh kebaikan Tuhan. Di dalam puasa itu kita bergumul, kita merenungkan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Maka saya katakan puasa itu bukan soal makan dan soal minum, tidak minum. Bukan itu yang terutama, tapi benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Saking kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, saking sungguh-sungguhnya kita memberikan hati kita kepada Tuhan, maka kita bisa mengesampingkan persoalan makan dan minum. Kita bisa lupakan, bisa tinggalkan itu. Tetapi jangan sampai gara-gara puasa, kita malah melarang orang lain untuk melakukan aktivitas ini dan itu. Bukan. Puasa itu adalah bagaimana diri kita ini benar-benar tahan uji. Karena kita ingin fokus dengan Tuhan, maka orang mau makan pun di sekitar kita tidak masalah. Mau orang apapun di sekitar kita tidak masalah. Kenapa? Karena puasa itu antara diriku dengan Tuhan. Karena puasa itu antara diriku dengan kebenaran. Karena puasa itu adalah antara diriku
dengan Tuhan, haruslah diriku ini diubahkan, haruslah hidupku ini diperbarui. Inilah ajaran Yesus tentang puasa. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami betul-betul akan hal ini. Yang berikut ajaran Yesus tentang puasa bisa kita baca di dalam Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Artinya murid-murid Yesus tidak puasa, sedangkan murid Yohanes dan juga orang Farisi berpuasa. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara keduanya." Perhatikan di sini jawaban Yesus di sini. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Artinya bahwa hubungan yang dekat dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sahabat yang dekat, sebagai sahabat yang karib dalam hidup kita, itu jauh lebih penting daripada ritual puasa itu sendiri. Orang biar berpuasa, mau 1 tahun, mau seumur hidupnya berpuasa, tapi kalau dia tidak bersahabat dengan Kristus, tidak bersahabat dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam dirinya, maka puasanya itu nol, sia-sia. Maka dikatakan Yesus, dapatkah sahabat mempelai berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Intinya adalah bahwa puasa yang dimaksud oleh Yesus adalah keintiman, intimasi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Itulah inti dari puasa itu sendiri. Jangan saya ulang-ulang di sini, kalau orang berpuasa tapi tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam dirinya, tidak ada kasih dalam hidupnya, tidak ada arti nilai-nilai kemanusiaan dalam hidupnya, tidak ada kasih kepada Tuhan dan sesama di dalam hidupnya, saya katakan itu bukan puasa, tapi itu namanya puas-puas saja. Di situ ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa berpuasa itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saat Yesus masih di dunia, para murid tidak perlu berpuasa, karena Yesus masih ada bersama mereka, sedang bersahabat dengan mereka. Karena inti daripada puasa adalah dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, maka puasa harus menjadi kebutuhan para murid. Sebab puasa merupakan waktu untuk hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Makanya gereja mula-mula berpuasa. Dan gereja sekarang ini pun harus berpuasa. Dan di dalam puasa itulah kita membangun persahabatan, keintiman yang sangat indah dengan Tuhan. Jadi berpuasa ini perlu untuk kita lakukan. Dan saya boleh katakan harus ada waktu-waktu kita untuk berpuasa dalam setiap minggu. Untuk kita menyediakan waktu kita dengan Tuhan. Saya rindu kita semua yang sudah mendengar kebenaran ini, sediakan waktu untuk berpuasa. Itu. Yang berikut ajaran Yesus tentang berpuasa, kita lihat bahwa berpuasa tanpa kasih sejati tidak ada guna. Mari kita baca di dalam Lukas 18 ayat 12 dan sampai 14 dikatakan begini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa, berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Mungkin Senin Kamis terserahlah ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah,
dan orang itu tidak. Mengapa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya, biar orang berpuasa 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, atau setiap tahun, atau seumur hidupnya berpuasa. Tapi kalau dia menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati, menjadi sok suci, menjadi sok benar, menjadi hakim bagi orang lain, Yesus katakan, nol. Itu direndahkan, tak ada guna, tak ada arti, tak ada manfaat. Maka inti daripada puasa yang ditekankan oleh Yesus adalah hidup yang dibaharui, hidup yang diubahkan di dalam persekutuan, di dalam mengalami kasih dan hadirat Tuhan. Maka saya katakan di sini berpuasa tanpa karakter, berpuasa tanpa pertobatan, nol, tak ada guna. Itu hanya menyiksa diri, membuang-buang waktu, dan itu sia-sia, tak ada gunanya. Sekarang kita melihat ajaran Rasul Paulus dan puasa. Paulus sangat akrab dengan hidup berpuasa. Mari kita lihat 2 Korintus 6 ayat 5 dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kesurusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Jadi Paulus di sini, dalam hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Artinya, Paulus ini akrab dengan hidup berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Jadi Paulus di sini kita melihat bahwa puasa itu selalu melekat dengan karakter. Puasa itu menyatu dengan karakter. Karakter tidak ada, orang berpuasa tak guna. Tapi orang yang berkarakter, dia berpuasa, maka inilah kehidupan yang sangat indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan banyak dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Memang di sini ada orang menafsirkan ini bahwa Paulus ini berpuasa terpaksa, karena begitu banyak keadaan. Tapi karena apapun alasannya, Paulus terus dia berpuasa dan dia akrab dengan yang namanya berpuasa. Akrab dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali untuk mengambil sebuah komitmen untuk kita menyediakan waktu untuk berpuasa. Di dalam berpuasa itulah kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan waktu untuk kita dibaharui, waktu kita untuk berbicara secara pribadi untuk mengalami kasih Tuhan. Dan saya percaya orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan sebuah karakter, sebuah iman yang semakin mantap, sebuah pengabdian yang semakin setia. Tetapi kalau orang berpuasa dengan cara salah, maka dia akan mendapatkan karakter yang beringas, karakter yang ribut, karakter yang kasar, karakter yang keras, dan mau menang sendiri. Itu ciri-ciri puasa yang tidak kepada Tuhan, tapi puasa kepada dosa, atau bisa puasa kepada kuasa kegelapan. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu pada sesi ini. Kiranya kebenaran tentang puasa ini memberkati kita dan kita bisa belajar untuk menyediakan waktu kita berpuasa setiap hari. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita, terpujilah Kristus Sang Juru Selamat kita selama-lamanya. Amin, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.